Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, setelah keberangkatan perdana 419 jemaah umroh asal Indonesia kemarin ke Arab Saudi, sejumlah calon jemaah diketahui masih melakukan karantina jelang keberangkatan kloter berikutnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ardi Lase yang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ardi, berapa data calon jemaah umroh yang menjalani karantina di Asrama Haji Pondok Gede? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Memang benar kemarin memang ada penerbangan pertama yaitu untuk jamaah haji yang akan melakukan umrah. Memang kemarin terdapat 419 orang yang bertolak dari Asrama Haji Pondok Gede ini dan berangkat pada pukul 9 pagi dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta berangkat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan data yang kami dapat saat ini masih ada yang melakukan karantina di Asrama Haji Pondok Gede ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat, terdapat 24 orang yang memang melakukan karantina pada saat ini. Dan jika saya gambarkan suasana di Asrama Haji Pondok Gede ini, memang suasana di depan ini terpantau sepi karena memang 24 orang ini sedang melakukan karantina di dalam. Artinya para jamaah tidak diizinkan untuk keluar, dan begitupun sebaliknya orang yang berasal dari luar yang tidak berkepentingan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Artinya ini untuk menjaga kesehatan para jamaah yang akan melakukan umroh karena memang agar tidak terjadi klaster baru COVID-19. Dan selain itu kalau kami mendapatkan informasi yaitu terdapat 24 orang yang melakukan karantina pada hari ini, dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa 24 orang ini akan berangkat nanti malam pada pukul 9 menggunakan pesawat Emirates, dan tadi dikatakan bahwa mereka sedang melakukan proses karantina di dalam, dan memang sebelumnya mereka sudah mengikuti beberapa tahap untuk layak terbang atau layak untuk mengikuti umroh tentunya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebelumnya, yaitu pertama harus PCR beberapa kali. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa secara keseluruhan para calon jamaah ini sudah vaksin sebanyak 2 kali dan juga PCR sebanyak 5 kali berdasarkan informasi yang kami dapat. Selain itu, sebelum melakukan keberangkatan mereka harus karantina di Asrama Haji Pondok Gede ini, dan nanti ketika tiba di Arab Saudi mereka juga harus melakukan karantina lagi. Tentunya ini karena aturan dari pemerintah Arab Saudi di mana para jamaah haji yang berasal dari Indonesia harus melakukan karantina setidaknya 5 hari 4 malam. Eva. Ya, Ardi, lalu apakah sudah ada jadwal keberangkatan berikutnya bagi calon jemaah umroh yang saat ini masih di karantina? Ya, Eva dan juga pemirsa, memang sebelumnya sudah ada keberangkatan tahap pertama, dan berdasarkan informasi terkini yang kami dapat bahwa nanti malam akan ada keberangkatan lagi, di mana berdasarkan informasi yang kami dapat juga bahwa keberangkatan malam ini yaitu dari Kesturi atau Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan delegasi dari Kementerian Agama nanti yang memang ini merupakan persatuan dari travel tour yang akan memberangkatkan nanti 24 calon jamaah. Dan selain itu berdasarkan informasi ada beberapa tahap lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu keberangkatan jamaah haji, yaitu berdasarkan informasi yang kami dapat nanti pada tanggal 10 Januari 2021, pada tanggal 12 Januari 2021, dan pada tanggal 15 Januari 2021. Berdasarkan informasi yang kami dapat juga memang beberapa calon jamaah haji memang sedang menuju ke Asrama Haji Pondok Gede ini. Tadi kami sempat menanyakan kepada otoritas yang berada di depan tadi ketika kami menanyakan apakah nanti akan ada lagi jamaah haji yang akan dikarantina, dan memang dikatakan nantinya akan ada setidaknya 500 jamaah haji yang akan tiba dan akan melakukan proses karantina di Asrama Haji Pondok Gede ini. Demikian Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardi Lase untuk informasi Anda. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pelaksanaan ibadah umroh di Arab Saudi, kita terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Mekah, Arab Saudi, Muhammad Sofi. Iya, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi waktu Arab Saudi. Baik, salam sehat Mas Sofi. Selain Indonesia, negara mana saja yang diperbolehkan memasuki Arab Saudi untuk ibadah umroh, Mas Sofi?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat ya Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Dan alhamdulillah juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Metro TV buat saya. Dan menjawab pertanyaan dari mana saja negara yang dibuka untuk pelaksanaan ibadah umrah. Hampir semua negara sudah bisa ya masuk ke Arab Saudi, hanya saja dari negara Afrika yang masih belum atau sudah disuspend kembali setelah Indonesia dibuka. Negara Afrika, beberapa negara yang sudah ditetapkan tidak diperbolehkan masuk. Dan selain itu juga dari Malaysia, jamaahnya mulai kemarin tanggal 8 Januari sudah tidak diberangkatkan oleh pemerintah negara Malaysia sendiri, meskipun dari negara Arab Saudi tetap memperbolehkan jamaah dari Malaysia, Singapura, termasuk juga dari negara kita Indonesia. Jadi bertepatan juga di mana dari negara kita tanggal 8 diberangkatkan jamaah, dari Malaysia tanggal 8 juga ditutup untuk penerbangan pelaksanaan ibadah umroh. Mungkin itu merupakan salah satu dikarenakan peningkatan COVID di negara Malaysia itu sendiri. Memang di Arab Saudi saat ini belakangan ini dalam 2 hari terakhir COVID sendiri sedang meningkat sampai ada 3.500, dan ini merupakan suatu peningkatan COVID yang terjadi, dan ini merupakan paling banyak mulai tahun 2020 sejak adanya COVID di Arab Saudi. Iya, Mas Sofi, tadi Anda sampaikan kasus COVID-19 meningkat di sana. Bagaimana dengan kasus Omikron di Arab Saudi yang juga disebut meningkat? Apakah hal ini tidak membuat khawatir untuk pelaksanaan ibadah umroh? Insya Allah untuk pelaksanaan ibadah umroh tidak. Namun ini juga mungkin disebabkan saat ini sedang memasuki musim dingin di Arab Saudi, dan kemarin saja di Mekah yang biasanya selalu panas itu sampai mencapai 15 derajat Celcius. Apalagi di Madinah biasanya tambah dingin lagi. Nah, untuk protokol kesehatan di sini memang Masya Allah sangat ketat. Yang mana yang kita ketahui sebelumnya di tempat umum kita sempat diperbolehkan membuka masker, tapi saat ini kembali tidak diperbolehkan. Kemudian tempat sholat juga harus menjaga jarak. Dan selain itu juga air zam-zam yang diletakkan, biasanya kita melihat dalam satu tempat itu ada 4, tapi saat ini hanya ada 2. Bahkan untuk pengambilan air zam-zam di tempat sa'i juga yang biasanya juga rapat berdekatan itu diselang-selangi, ada yang hidup, ada yang tidak. Seperti itu untuk penerapan kesehatan di sini. Dan memang untuk pelaksanaan tawaf juga biasanya kita masker di bawah hidung itu tidak ditegur di saat ada pelonggaran, tetapi kali ini kembali diingatkan untuk semua jemaah. Dan bahkan ketika kita melaksanakan sholat, biasanya juga boleh kita melaksanakan di tempat pelataran di samping Ka'bah, tetapi saat ini kita tidak diperbolehkan sholat di tempat tersebut, dan diminta untuk pelaksanaan sholat itu di dalam Masjid Nabawi, keluar dari area batas kawasan pelaksanaan tawaf umroh. Baik, terima kasih warga negara Indonesia di Mekah, Arab Saudi, Muhammad Sofi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.